Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembuatan sabun bengkoang pada mata kuliah kimia organik dengan dosen pengampu Bapak Riga SPD MSI dan Ibu Melindra Mulia MSI. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Isnaini Nurul Kolbi, Jenny Sri Ayu Latifa, Mutiara Permatasari, dan saya sendiri Mensyarifah Ronald. Materi pertama yaitu tujuan. Adapun tujuan pembuatan sabun yang dilakukan antara lain yang pertama, mempelajari proses pembuatan sabun dari minyak sawit atau CPO. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada proses pembuatan sabun dari minyak sawit. Selanjutnya, teori dasar. Sabun adalah salah satu senyawa kimia tertua yang pernah dikenal. Sabun sendiri tidak pernah secara aktual ditemukan, namun berasal dari pengembangan campuran antara senyawa alkali dan lemak atau minyak. Bahan pembuatan sabun terdiri dari dua jenis, yaitu bahan baku dan bahan pendukung. Bahan baku dalam pembuatan sabun adalah minyak atau lemak dan senyawa alkali basa. Bahan pendukung dalam pembuatan sabun digunakan untuk menambah kualitas produk sabun, baik dari nilai guna maupun dari daya tarik. Bahan pendukung yang umumnya dipakai dalam proses pembuatan sabun diantaranya NaOH, Na2CO3, Na3PO4, pewarna, dan parfum. Saponifikasi pada dasarnya adalah proses pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak, khususnya trigliserida, dengan alkali yang menghasilkan gliserol dan garam karboksilat atau sejenis sabun. Sabun merupakan garam natrium yang mempunyai rangkaian karbon yang panjang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jenny Sri Ayu Latifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sri Ayu Latifa dengan NIM 2103626. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat bahan dan prosedur kerja dalam pembuatan sabun bengkoang dengan proses saponifikasi. Nah, adapun alat bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sabun, alatnya yang pertama yaitu gelas kimia 250 ml sebanyak 1 buah. Yang kedua yaitu ada batang pengaduk, yang ketiga gelas ukur, yang keempat ada kaca arloji, yang kelima ada pipet tetes, yang keenam ada spatula, yang ketujuh ada hand mixer. Nah, adapun bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu NaOH. NaOH yang kita gunakan yaitu sebanyak 16 gram. Yang kedua bengkoang yang kita gunakan sebanyak 5 tetes. Yang ketiga yaitu ada minyak sawit kita gunakan sebanyak 100 ml. Yang keempat ada minyak kelapa kita gunakan sebanyak 10 ml. Dan yang terakhir yaitu ada Aquades. Adapun prosedur kerja yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita larutkan NaOH 16 gram dengan Aquades sebanyak 37 ml dan kita tunggu hingga suhu normal atau turun. Hal ini bertujuan jika kita memasukkan larutan NaOH yang masih panas, hal ini dapat mengoksidasi minyak yang menyebabkan warnanya menjadi coklat, sehingga akan menyebabkan tingginya bilangan oksidasi. Nah, setelah itu kita ambil sebanyak 100 ml minyak sawit dan 10 ml minyak kelapa ke dalam wadah pengadukan. Lalu kita aduk semua minyak, ekstrak bengkoang, dan larutan soda api atau larutan NaOH. Lalu kita mixer semua bahan-bahan tersebut. Lalu kita masukkan adonan sabun ke cetakan, tunggu hingga dingin dan mengeras. Lalu kita diamkan selama 2 minggu. Setelah itu kita lakukan uji busa. Jika berbusa, sabun berhasil dan siap digunakan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nurul Kolbi akan melanjutkan materi Hasan. Sabun merupakan salah satu produk yang diperoleh dari minyak. Reaksi pembentukan sabun dari minyak dilakukan dengan mereaksikan suatu senyawa yang bersifat alkali, misalnya NaOH atau KOH dengan minyak, yang dikenal dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya bahasa kuat NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Pada percobaan ini dilakukan pembuatan sabun dari minyak sawit dan minyak kelapa dengan senyawa alkali yaitu NaOH, yang mana NaOH itu berfungsi untuk memadatkan sabun. Sebelum mencampurkan larutan NaOH dengan bahan-bahan lain, kita harus mendiamkan terlebih dahulu larutan NaOH sampai suhu ruang. Pada saat kita mencampurkan NaOH dengan air,
akan menimbulkan suhu yang panas. Jika kita memasukkan larutan NaOH yang masih panas, hal ini dapat mengoksidasi minyak yang menyebabkan warnanya menjadi coklat, sehingga akan menyebabkan tingginya bilangan peroksidasi. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Mutiara Permatasari dengan NIM 2103695 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang reaksi hidrolisis minyak, di mana reaksinya yaitu CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR atau trigliserida ditambah dengan 3H2O atau air menghasilkan CH2OH, CHOH, CH2OH yaitu gliserol ditambah dengan RCOH, RCOH, RCOH atau asam lemak. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi saponifikasi, di mana reaksinya CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR atau trigliserida ditambah dengan 3NaOH menghasilkan CH2OH, CHOH, CH2OH atau gliserol ditambah dengan RCOONA, RCOONA, RCONA atau disebut dengan sabun. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan yang pertama, pada pembuatan sabun dibutuhkan waktu selama 6 minggu agar sabun dapat dipakai. Hal ini bertujuan agar tercapainya pH stabil pada sabun dan membuat teksturnya lebih lembut. Yang kedua, sabun dapat dibuat dengan mereaksikan minyak sawit, minyak kelapa, NaOH, serta ekstrak bengkuang, di mana reaksi pada pembuatan ini disebut dengan reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi sendiri adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak dengan adanya basa kuat, yaitu NaOH atau KOH, atau dikenal dengan larutan alkali, sehingga nantinya akan menghasilkan sabun berupa garam natrium dan asam lemak atau minyak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Audio Jungle.